Puji syukur Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita boleh bertemu kembali secara virtual. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara baik-baik saja, tetap dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, dimampukan mengekspresikan kasih dan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Juga Bapak Ibu Saudara-saudara, berkat Tuhan begitu sangat kompleks dalam hidup kita, begitu sangat beragam, tak terhitung banyaknya. Itu semua adalah pemberiannya untuk kebaikan kita. Dan bagaimana kita mempergunakannya dalam kehidupan kita dengan baik dan benar, terlebih buat kemuliaan nama Tuhan. Mari dengan sukacita kita mempersiapkan hidup kita, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat semua pemberian Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami ini. Semua yang Tuhan beri tentulah punya maksud dan tujuan sebagaimana yang telah Engkau rencanakan, agar hidup kami boleh berjalan dengan baik, dan kami tetap bersuka cita, dan terutama kami boleh mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai kami, layakkan kami, ampuni kami, dan berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan seperti ini dalam perikop kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda
dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Amin. Firman Tuhan. Kita renungkan firman-Nya dalam sorotan tema berkat-Mu adalah pemberiannya. Ia tu pasake dio kalemu, ia mau pak kamasean na puang. Your blessing is His gift. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah Anda merenungkan jika seluruh harta benda yang Anda miliki itu adalah pemberian Tuhan? Ataukah justru Anda berpikir bahwa segala yang Anda terima sampai hari ini adalah bagian dari usahamu sendiri? Nah, terkait dengan itu, pengkhotbah melihat bahwa kehadiran Allah setiap kali pengkhotbah menikmati harta yang diperolehnya. Bahkan kekuatan untuk menikmati hasil jerih payahnya juga berasal dari Allah sendiri. Jelas sekali dalam ayat 17 sampai 18. Pengkhotbah menasihati kita untuk bekerja dengan baik, sambil kita terus menghayati bahwa melalui pekerjaan kita itu kemuliaan Allah dinyatakan. Selain itu, pengkhotbah berharap agar melalui pekerjaan kita semakin banyak orang yang diberkati. Menurut pengkhotbah, kita harus tahu kapan kita harus berhenti untuk menikmati hidup sambil bersukacita dan menyenangkan hati yang adalah karunia dari Allah sendiri. Ayatnya yang ke-17 sampai 19. Bagi pengkhotbah, alangkah baiknya jika orang bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya sebagai hasil jerih payahnya di bawah matahari yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Allah juga mengaruniakan kepada manusia kekayaan dan harta benda serta kuasa untuk menikmatinya serta untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Boleh kita lihat dalam ayat 17 sampai 18. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sebaiknya sadar bahwa seluruh hidup kita ini adalah anugerah Allah yang terus dinyatakan setiap hari dalam hidup kita. Kita tidak layak menerima apapun dari Dia. Namun karena kasih dan kemurahan-Nya lah, sehingga Dia memberikan segalanya untuk kita nikmati. Karena itu, milikilah kesadaran bahwa seluruh berkat berupa harta benda dan apapun yang kita miliki adalah karunia Allah yang Maha Pemurah dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara kita bersyukur dan kita berdoa. Terpujilah Engkau, syukur kepadamu ya Bapa di surga. Firman-Mu kembali Engkau perdengarkan kepada kami. Kuatkan kami, mampukan kami melakukannya. Melihat segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami, harta benda, kekuasaan, dan semua potensi. Itu adalah pemberian-Mu dan milik-Mu. Dan kami pun harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Tolong kami Tuhan, dan kiranya seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu diberkati dalam segala hal untuk mendapatkan
untuk mempergunakan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah hidup kami tetap dalam keadaan sukacita, riang, gembira, memuji dan memuliakan nama-Mu setiap saat. Dan biarlah Tuhan setiap apa yang kami lakukan, kami kerjakan di dalam nama-Mu, semuanya akan berjalan dengan baik, dan semua upaya jerih lelah kami, hasil pekerjaan kami akan berhasil dengan baik, dan lewat itu berkat-Mu terus tersedia mengalir karena pengasihan-Mu. Dan kami terus menyerahkan hidup kami kepadamu karena Engkau adalah andalan kami yang satu-satunya. Segenap jemaat-Mu dalam kehidupan keluarga mereka, dalam usaha dan pekerjaan berkati. Tuntun anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Juga tahu pergumulan-pergumulan yang kami alami, pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena rumah tangga, pergumulan karena masa depan anak-anak kami. Melihat kenyataan yang terjadi membuat kami pesimis. Pergumulan karena relasi kami tidak berjalan dengan baik. Pergumulan karena apa yang kami harapkan tidak menjadi kenyataan. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, dan segala persoalan pasti ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan persiapkan. Kami percaya juga segenap umat-Mu yang berduka cita seperti yang dialami oleh keluarga Bapak Ardianto yang berduka cita karena kematian mertua terkasih. Hiburkan dan kuatkan, dan mungkin masih ada yang lain. Demikian juga yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kuatkan iman, pengharapan, dan percaya kami kepadamu. Anugerahkan kesembuhan. Seperti Papa Kesia yang sedang dirawat di rumah sakit. Anak kekasih Teresia Samben yang sedang dirawat di rumah sakit Hermina. Nyonya Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Penatua Nyonya Selpi Besilambi, Saudari Mercy Samben, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Manggala Pasalongan, cucu dari Bapak M. Pasalongan, Bapak Prof. T.R. Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya C.H. Dengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Julius Dengen, Bapak Yohanes Gadi, Ayahanda Bapak Daud Gadi. Demikian halnya dengan Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarah, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong atau Nenek Arvan, Oma Keti, Bu dari mertua dari Bapak Julianus Tato, Saudari Liliani, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, dan Nyonya Erniati Tangaran. Dan mungkin masih banyak yang tak tersebut namanya. Tuhan kasihani mereka. Kami serahkan hidup kami, kiranya kami tetap aman, nyaman, damai, tentram, sejahtera di dalam lindungan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Keluarga kami dimanapun Tuhan melindungi, pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya juga tetap dimampukan dalam tanggung jawab besar mereka. Kami percaya pelayanan akan berjalan dengan baik, kehidupan persekutuan kami pun akan bertumbuh dan terus menjadi berkat. Dan tak terkecuali keadaan yang sulit yang sedang kami alami akan segera berlalu. Tuhan berkuasa menentukan yang terbaik. Sambut sempurnakan doa kami, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga Tuhan menolong kita dan berbahagialah setiap umatnya yang dengan sukacita selalu melakukan firman kebenarannya, mempergunakan semua yang ada pada dirinya sebagai berkat pemberian Tuhan untuk dipergunakan sebagai alat untuk mempermuliakan kemuliaan Tuhan. Diberkati kita selalu, dimuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sampai jumpa, sampai ketemu. Tuhan memberkati. Shalom dan terima kasih.